Halo Sobat Cendekia, salam Cendekia. Ketemu lagi dengan saya, Mentor Tabian Cendekia. Pada kesempatan ini, kita akan membahas mengenai pengetahuan umum Polri. Untuk kali ini teman-teman, pengetahuan umum Polri kita sediakan untuk soal-soal hoax. Soal-soal hoax ini ialah soal-soal yang keluar pada akademik Polri tahun 2026. Oleh karena itu, teman-teman boleh simpan, boleh catat, dan boleh pelajari kembali video ini. Dan teman-teman boleh subscribe dan kunjungi akun YouTube kita di Tabian Cendekia. Kunjungi juga akun media sosial kita di tabiancendekia.co agar teman-teman tidak ketinggalan informasi dan konten edukasi dari kita. Gitu ya teman-teman ya. Baik, kita langsung ke soal ya. Ini adalah soal pertama teman-teman. Teman-teman boleh kasih jawaban di kolom komentar. Kira-kira apa jawaban yang benar? Coba kita lihat ya. Pada masa kepemimpinan Joe Biden, ya, Presiden Amerika Serikat ya, terjadi perbedaan sikap antara presiden dengan Kongres ya. Jadi kalau di Indonesia namanya DPR gitu ya, terkait kebijakan imigrasi dan anggaran negara. Meskipun presiden memiliki kewenangan eksekutif, ya kan? Ini kata kunci teman-teman. Jadi kalau penalaran itu kita harus ambil kata kunci. Beberapa kebijakan tidak berjalan optimal karena hambatan legislatif. Berarti ada dari pengaruh antara legislatif dan eksekutif. Fenomena tersebut paling tepat dijelaskan oleh prinsip. Prinsip apa yang berjalan di dalam proses itu, teman-teman? Gitu ya. Nah, jadi teman-teman harus mengingat teori dari Montesquieu tentang trias politika, di mana eksekutif di sini memberikan pengaruhnya dan legislatif melakukan pengawasan terhadap pengaruh eksekutif. Gitu ya teman-teman. Kira-kira jawabannya apa? Nah, coba kita lihat teman-teman. Boleh teman-teman kasih jawaban di kolom komentar. Dominasi legislatif dalam sistem pemerintahan presidensial. Jadi yang lebih mendominasi adalah legislatif katanya di dalam sistem presidensial. Apakah ini benar teman-teman? Oke, sepertinya ini salah ya teman-teman ya, salah ya. Ketergantungan presiden terhadap parlemen sebagai pemegang kekuasaan. Apakah benar di negara demokrasi seperti Indonesia dan Amerika Serikat itu parlemen itu yang memegang kekuasaan? Bukannya kebalikan ya? Sepertinya kebalikan ya. Yang memegang kekuasaan itu justru adalah eksekutif ya teman-teman ya. Karena jawaban ini adalah jawaban yang salah. Oke, yang C, penerapan check and balance antara eksekutif dan legislatif. Nah, ini bisa jadi nih. Jadi check and balance antara eksekutif dan legislatif. Nah, ini bisa jadi jawaban benar. Yang D, lemahnya legitimasi presiden akibat sistem pemilu tidak langsung. Nah, ini salah ya. Justru di Amerika Serikat, di Indonesia itu pemilihannya langsung, maka itu salah. Dan legitimasi presiden itu kuat ya di negara demokrasi karena dia sistem presidensial ya. Perbedaan sistem pemerintahan presidensial menuju parlementer. Jadi presidensial menuju parlementer. Apakah itu yang terjadi? Oke, berarti kita simpan dua antara C atau E. Teman-teman boleh jawab di kolom komentar. Kira-kira apa jawaban yang benar ya? Nah, tadi sudah aku ingatkan bahwa teori yang kita gunakan di dalam pendekatan ini adalah teori Montesquieu tentang trias politika, teman-teman. Oke, kalau teman-teman sudah jawab, oke, kita langsung lihat pembahasan. Nah, tadi yang aku sebutkan trias politika itu adalah ya kan legislatif, kemudian eksekutif dan yudikatif, ya kan? Ada tiga. Tri artinya tiga, trias berarti tiga ya. Eksekutif, legislatif dan yudikatif. Legislatif ialah pembuat undang-undang, ya. Kalau di Indonesia ada DPR, ada MPR, ada DPD, itu legislatif. Nah, di senator dan juga Kongres itu masuk di Amerika Serikat ya. Sementara eksekutif itu adalah pelaksana undang-undang. Pelaksana undang-undang itu di sini adalah presiden, menteri, kepala daerah, ialah pelaksana, eksekutif yang menjalankan, kan gitu ya. Nah, yudikatif ialah penegak hukum atau kekuasaan kehakiman. Seperti Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial. Nah, ketiga dari lembaga ini tidak ada yang lebih tinggi atau yang lebih rendah. Jadi ketiganya ini sama aja gitu ya, setara dia di dalam sistem pemerintah. Jadi dia menjalankan fungsi check and balance di sini dijelaskan ya kan. Jadi untuk mencegah kekuasaan absolut itu berarti ada yang lebih berkuasa, ada yang lebih mendominasi itu. Ya kan? Dan menciptakan keseimbangan, maka terjadi check and balance, ya kan?
di dalam pemerintahan, maka ketiganya menjalankan fungsi, ada yang menjalankan fungsi pengawasan, ada yang menjalankan fungsi menjalankan, dan ada penegakan hukum. Nah, karena itu jawabannya apa teman-teman? Ya, jelas jawabannya ini adalah cantik, C ya. Jadi teman-teman jawabannya adalah C. Gitu kan? Jadi ini bentuk dari sistem pemerintahan. Mengenai materi akademik Polri, khususnya pada PU, itu sudah kita bahas apa saja yang akan muncul pada soalan pengetahuan umum, teman-teman. Itu sudah kita lihat ulas di video kita sebelumnya, teman-teman boleh lihat di YouTube kita di Tabian Cendekia. Gitu ya, teman-teman. Oke, untuk latihan teman-teman boleh kerjakan soal ini ya. Dalam sistem pemerintahan parlemen. Berarti ini kebalikan dari sistem presidensial, teman-teman ya. Stabilitas pemerintahan sangat dipengaruhi oleh dukungan mayoritas dari parlemen. Tentu ya, kalau negara parlemen atau sistem parlemen, berarti parlemen yang mendominasi di situ, yang punya kekuatan di situ, ya kan? Kondisi ini berdampak langsung pada dinamika politik suatu negara, implikasi, dampak. Implikasi itu artinya dampak ya, paling logis dari kondisi tersebut. Kira-kira apa jawabannya teman-teman? Apakah karena kepala negara memiliki kewenangan absolut, pemerintahan cenderung stabil, kekuasaan yudikatif berada di bawah pengaruh langsung parlemen, sistem parlementer menyediakan prinsip demokrasi langsung, pergantian pemerintahan dapat terjadi tanpa pemilihan umum. Kira-kira dari 5 pernyataan ini, jawaban yang benar itu apa? Teman-teman sampaikan di kolom komentar. Ini contoh latihan soal. Dan soalan semacam ini teman-teman keluar pada akademik Polri, khususnya pada materi pengetahuan umum tahun lalu 2025 ya teman-teman ya. Oke, jadi pengetahuan umum itu tidak lagi hafalan, tetapi dia lebih kepada soal high order thinking skill, berbasis pada implementasi dan penerapan. Gitu ya teman-teman. Jadi konsep harus kita pahami dan kata kunci harus kita ambil. Itu yang utama di dalam penyelesaian soal HOT. Oke. Soalan berikutnya teman-teman, ya soalan berikutnya coba kita lihat pengaruh Elon Musk. Siapa sih yang nggak kenal lagi ya dengan Elon Musk ya kan? Dia itu sangat berpengaruh ya Elon Musk terhadap kebijakan energi, teknologi luar angkasa, dan kebebasan berekspresi di media sosial. Menunjukkan perubahan pola aktor di dalam politik global. Jadi pola aktor politik global. Peran tokoh tersebut paling tepat dikategorikan sebagai. Nah, peran dari Elon Musk ini katanya termasuk ke dalam kategori apa? Elon Musk di situ. Aktor negara dalam legitimasi konstitusional. Apakah Elon Musk mewakili negara? Tentu tidak ya. Maka ini kurang tepat. Aktor non negara yang memiliki pengaruh strategis bisa jadi karena Elon Musk itu bukan negara, melainkan individu ya. Maka ini bisa jadi benar. Diplomat informal yang mewakili kepentingan nasional dan internasional. Nah, ini bisa jadi ya. Tetapi diplomat informal. Jadi dia tidak resmi ya. Yang tidak resmi tapi memberikan pengaruh. Oke, bisa jadi. Pemimpin organisasi internasional dengan mandat multilateral. Jadi Elon Musk bukan pemimpin organisasi ya. Jadi Elon Musk itu tidak memimpin organisasi melainkan perusahaannya ya. Jadi ini salah ya. Yang D salah. Yang pelaku ekonomi domestik dengan dampak global. Jadi dia pelaku ekonomi di Amerika Serikat katanya domestik ya daerahnya dan dampaknya global. Ini bisa jadi nih ya. Berarti ada C-nya kita eliminasi ya teman-teman. Kenapa? Karena bukan diplomat ya. Bukan diplomat Elon Musk. Jadi yang C itu kita eliminasi ya. Bukan informal juga ya. Jadi antara dua tuh, antara B atau E. Jadi ini polanya teman-teman. Jadi pola soal high order thinking skill itu pasti ada dua opsi yang sangat mirip atau kita duga itu benar. Maka dari keduanya kita harus bisa merumuskan satu yang paling benar. Oke, maka kita lihat pembahasan teman-teman. Jadi aktor politik itu ya adalah individu atau kelompok atau lembaga, ya kan ada 3 tuh yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Jadi dia mempengaruhi kebijakan publik dan memperoleh kekuasaan dalam pemerintahan. Nah, di sini dalam konteks ini tentu Elon Musk adalah sebagai individu kan. Nah, jadi di dalam aktor politik ini ada 2 nih teman-teman ya. Ada aktor non negara dan aktor negara. Jadi teman-teman harus pahami ada aktor negara dan non negara. Aktor negara itu contohnya adalah pejabat pemerintah ya kan, legislatif dan lembaga negara lainnya.
Nah, jadi itu masuk ke dalam aktor negara, yang mana dia adalah representasi atau mewakili sebuah negara, ya kan? Nah, kalau non negara adalah kelompok kepentingan, partai politik, ya kan? Elit politik, media dan masyarakat sipil, ya kan? Jadi Elon Musk itu masuk ke sini nih teman-teman. Dia adalah masyarakat sipil yang punya pengaruh baik secara nasional di Amerika Serikat maupun internasional di dunia. Maka Elon Musk dalam konteks itu adalah tokoh yang berpengaruh sebagai aktor non negara yang memiliki pengaruh strategis. Maka jawaban yang benar adalah bola, teman-teman ya. Jawaban yang benar adalah bola. Teman-teman boleh simpan, teman-teman boleh catat kira-kira bagaimana polanya tadi, dan itu yang harus teman-teman pahami. Oke. Baik, kita lanjutkan ke soal latihan. Teman-teman, kita sediakan soal latihan ya. Jadi ini tentang tokoh ya, tokoh-tokoh dunia. Oke, di bawah kepemimpinan Vladimir Putin, Rusia menunjukkan kecenderungan konsentrasi kekuasaan pada eksekutif. Jadi di bawah kepemimpinan Vladimir Putin, kekuasaan di Rusia itu berpusat pada eksekutif. Meskipun secara formal menganut sistem demokrasi, jadi di sana demokrasi, tetapi pusat kuasanya ada pada eksekutif. Kondisi tersebut paling rasional terjadi karena, jadi yang ditanya di sini adalah apa penyebabnya? Yang ini harus kita tahu teman-teman. Oke, karena tidak adanya konstitusi, karena sistem presidensial selalu berujung otoritarianisme, apakah dominasi yudikatif, apakah lemahnya fungsi check and balance, atau apakah karena pengaruh parlemen terlalu besar? Dari logika sebenarnya kita sudah bisa mencari jawabannya kan? Oke, teman-teman boleh sampaikan di kolom komentar jawabannya apa. Tadi sudah kita bahas ya tentang trias politika. Oke, teman-teman, kita lanjutkan ke soalan berikutnya. Pada masa Liz Truss sebagai Perdana Menteri Inggris, pemerintah mengumumkan pemotongan pajak besar tanpa dukungan fiskal yang kuat. Jadi Perdana Menteri ini memotong pajak besar ya, tapi tidak dengan dukungan fiskal yang kuat. Pasar meresponnya pada akhirnya menjadi negatif, hingga nilai pound sterling melemah tajam. Jadi melemah tuh nilai pound sterling Inggris ya. Peristiwa itu menunjukkan bahwa berarti ini tentang ekonomi teman-teman. Jadi salah satunya akan adalah materi tentang ekonomi. Teman-teman, kita sudah sampaikan materi apa saja pada PU, itu sudah kita ulas di video kita sebelumnya. Teman-teman boleh kunjungi dan catat kembali. Tetapi ini soalan tentang ekonomi. Kira-kira jawabannya apa? Apakah kebijakan fiskal ekspansif selalu meningkatkan kepercayaan pasar? Jadi ini katanya kebijakan fiskal ekspansif selalu meningkatkan kepercayaan pasar. Sementara tadi katanya pasar merespon negatif. Kan itu kan? Ini nih, merespon negatif ini. Maka ini salah. Kalau pasar memiliki kepercayaan besar, berarti tidak merespon negatif. Itu berkontradiksi dengan soal. Ini kontradiksi teman-teman. Jadi kalau ada opsi yang kontradiksi, kita tidak perlu ragu untuk tidak mengeliminasinya ya. Kita eliminasi langsung ya. Yang B, pasar keuangan sangat dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah. Ini bisa jadi nih. Ya, kebijakan pemerintah mempengaruhi keuangan ya, itu pasti ya. Nilai mata uang hanya dipengaruhi oleh kebijakan moneter. Apakah itu benar? Salah ya. Jadi kebijakan fiskal dan moneter itu mempengaruhi nilai mata uang teman-teman ya. Maka ini salah. Yang D, kredibilitas kebijakan fiskal sangat menentukan stabilitas ekonomi. Nah ini bisa jadi kredibilitas kebijakan fiskal mempengaruhi stabilitas ekonomi. Ini bisa jadi benar ya. Pemotongan pajak menjamin pertumbuhan ekonomi jangka pendek. Ini salah ya. Kenapa? Karena udah jelas dari katanya pemotongan pajak besar tanpa dukungan fiskal membuat respon negatif pasar ya, pasar merespon negatif. Jadi ini salah. Karena ini menjamin pertumbuhan ekonomi menjadi negatif. Padahal opsinya ini kontradiksi juga ya dengan soal. Ini kontradiksi teman-teman ya. Jadi kita sudah eliminasi 3, tinggal 2 nih teman-teman. Sekarang kita lihat pembahasannya ya. Di dalam kebijakan moneter ada ekonomi makro, ada ekonomi mikro ya kan. Kalau ekonomi makro itu adalah ekonomi besar, yang menjalankannya biasanya adalah negara. Sementara ekonomi mikro itu dijalankan oleh non negara, masyarakat sipil, masyarakat biasa itu menjalankan ekonomi mikro teman-teman. Nah kita balik lagi, ini soalan tentang ekonomi makro. Jadi ini adalah makro teman-teman ya. Jadi ini bukan ekonomi mikro, melainkan ini adalah ekonomi makro. Di dalam ekonomi makro dipengaruhi oleh kebijakan fiskal tentu dan kebijakan moneter. Keduanya adalah memiliki pengaruh yang sangat berhubungan. Jadi kebijakan fiskal dan kebijakan moneter tidak bisa dipisahkan karena mereka adalah kebijakan yang saling mempengaruhi
pertumbuhan ekonomi suatu negara, ya kan? Apa perbedaannya? Perbedaannya kebijakan fiskal itu adalah pengelolaan anggaran perbelanjaan negara. Dia mengelola APBN, pajak dan pengeluaran, ya kan? Itu kebijakan fiskal, teman-teman. Jadi dia bersifat luas, ya. Nah, sementara untuk kebijakan moneter adalah pengaturan jumlah uang, ya, suku uang, jumlah uang beredar, suku kredit, ya, suku bunga. Nah, itu mempengaruhi moneter, teman-teman. Maka seperti yang aku sampaikan, ini adalah keduanya saling berpengaruhi. Ini adalah hubungan timbal balik satu dengan yang lain, itu mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Nah, di dalam kebijakan ekonomi fiskal, kita fokus ke ekonomi fiskal, teman-teman, ya. Itu dikenal dua kebijakan atau jenisnya, ya. Ada ekspansif dan juga ada kontraktif. Apa itu ekspansif dan kontraktif? Kalau ekspansif, dia meningkatkan pengeluaran atau menurunkan pajak. Jadi di sini meningkatkan pengeluaran atau menurunkan pajak, mendorong permintaan agar agregat pada saat resesi. Jadi ada agregat, ada pertumbuhan ekonomi di situ, ya kan? Pada saat resesi. Sementara kontraktif mengurangi pengeluarannya dikurangin dan menaikkan pajak ya. Menaikkan pajak untuk mengurangi inflasi, ya, teman-teman, ya. Nah, jadi berdasarkan penjelasan ini sebenarnya kita sudah bisa mencari jawabannya, kan? Jawabannya apa? Tentu jawabannya adalah dodol, ya, teman-teman. Jawabannya adalah dodol, bahwa kredibilitas fiskal, ya, sangat menentukan stabilitas ekonomi, ya kan? Itu teori ekonomi yang kita gunakan. Nah, jadi kalau soalan semacam ini, teman-teman, adalah soalan yang berbasis kepada studi kasus. Jadi ada tokoh, ada peristiwa, dan bagaimana solusinya atau bagaimana penyelesaian masalahnya, atau apa dampak yang diberikan. Kayak gitu, ya, teman-teman, ya. Itu berkaitan dengan ekonomi, teman-teman boleh simpan, boleh pelajari dan catat kembali materi yang sudah kita sampaikan ini, ya. Oke. Nah, jadi ini soalan untuk ekonomi, ya, PU, ya. Coba teman-teman perhatikan, pada periode 2022 sampai 2024, Jerome Powell sebagai ketua Federal Reserve menaikkan suku bunga secara agresif untuk merespon inflasi tinggi pasca pandemi, ya, pasca pandemi kemarin. Kebijakan tersebut berdampak global, termasuk pada negara berkembang seperti Indonesia, ya. Dampak paling logis, jadi dampak yang paling masuk akal, teman-teman, dari kebijakan tersebut bagi negara berkembang. Apa dampaknya, teman-teman? Apakah menguatkan mata uang negara berkembang? Apakah melemahnya nilai tukar negara? Apakah stabilitas harga global? Apakah penurunan biaya? Apakah peningkatan ekspor? Teman-teman boleh berikan jawabannya di kolom komentar. Teman-teman boleh simpan soalan ini sebagai latihan teman-teman untuk memperkuat pemahaman teman-teman tentang pengetahuan umum Polri. Gitu, ya, teman-teman, ya. Oke, soalan selanjutnya kita lihat. Dalam suatu wilayah, Polri melakukan patroli dialogis. Kalau dialogis itu berarti pendekatan yang humanis, ya, ada dialog di situ. Penyuluhan hukum. Jadi pendekatannya ini lebih kepada pendekatan yang preventif. Ya, pendekatan preventif itu pendekatan tanpa adanya kekerasan, ya, kepada masyarakat meskipun belum terjadi gangguan keamanan maupun tindak pidana. Berarti di dalam hal ini mereka adalah melakukan pencegahan, kan gitu, kan? Karena belum ada tuh gangguan. Tindakan tersebut paling tepat dipahami sebagai pelaksanaan fungsi Polri. Mengenai fungsi Polri itu ada di dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian. Teman-teman boleh lihat di sana, boleh pahami di sana apa tugas dan fungsi Polri. Apakah untuk kegiatan pemilihan keamanan kita masih secara preventif? Bisa jadi, ya. Kata kuncinya di sini, kan. Oke. Pemeliharaan ketertiban, ya kan? Maka ini bisa jadi benar. Upaya penegakan hukum setelah terjadinya pelanggaran. Ini jelas kontradiksi, ya. Karena di sini katanya sebelum ada gangguan maka yang B salah, ya kan? Bentuk pelaksanaan kewenangan yudisial yang melekat pada institusi Polri. Oke, yudisial, apakah Polri termasuk ke dalam yudikatif atau yudisial? Jelas salah, ya. Dia masuk ke dalam rumpun eksekutif karena dia bertanggung jawab kepada presiden dan berada langsung di bawah presiden. Berarti dia ada dalam eksekutif Polri, ya. Itu ada dijelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 2, teman-teman. Langkah administratif untuk memenuhi kewajiban institusional semata. Ini bisa jadi, ya, langkah administratif. Oke. Tindakan represif awal guna menekan potensi pelanggaran hukum. Nah, kalau di sini teman-teman
semata ya, ada kata-kata ini yang buat dia menjadi negatif karena memenuhi kewajiban institusi semata, berarti seolah-olah hanya untuk administrasi saja, maka ini salah. Maka ada dua nih, represif awal. Represif itu tidak melulu harus ada kekerasan, tetapi mitigasi dan pencegahan itu bagian dari represivitas ya. Kira-kira jawabannya apa? Teman boleh sampaikan di kolom komentar. Untuk soalan ini jawabannya apa? Apakah yang A, apakah yang E? Oke. Oke, mudah-mudahan teman-teman memberikan jawaban. Kita lihat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian, khususnya pada pasal 2 dan pasal 13. Karena di sini yang penting ya teman-teman, atau tugas Polri itu dijelaskan di sini. Nah, di dalam pasal 2, fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintah. Nah, ini teman-teman ya, pemerintahan. Makanya tadi dia adalah eksekutif. Dia ada di dalam pemerintahan di bidang ya, dia dispesifikkan di bidang pemeliharaan keamanan, sinkronisasi masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat. Oke? Itu ada dalam Triparata Polri, teman-teman. Sudah kita singgung juga di video kita sebelumnya tentang apa itu Triparata Polri. Teman-teman boleh pelajari di sana, boleh lihat dan catat kembali ya teman-teman ya. Oke. Pasal 13 tugas pokok teman-teman. Jadi ini intinya ya teman-teman harus ada pertanyaan, apakah semua undang-undang pasal per pasal atau ayat per ayat di dalam Undang-Undang Nomor 2 harus kita kuasai? Ya bagus kalau kita kuasai, tetapi karena banyak mungkin kita tidak bisa menguasai seluruhnya, tetapi sebagai alternatif solusi kita bisa menguasai pasal-pasal yang krusial atau penting. Misalnya pasal 2 dan pasal 13 ini. Pasal 2 tentang fungsi dan pasal 13 tentang tugas. Tugas pokok kepolisian negara Indonesia adalah satu, memelihara keamanan, perdamaian masyarakat, memelihara keamanan, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, memberikan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Kira-kira sama ya isinya ya, antara pasal 2 dengan pasal 13 isinya sama. Kalau teman-teman udah bisa menghafal, memahami pasal 2, mudah-mudahan teman-teman udah ingat pasal 13. Dari situ udah jelas ya jawabannya apa ya. Apakah yang B, apakah yang E, teman-teman? Maka jawabannya adalah yang A ya. Jelas jawabannya adalah yang A. Kegiatan pemeliharaan keamanan ketertiban masyarakat secara preventif ya. Preventif itu pencegahan dini ya. Maka jawabannya adalah ayam, teman-teman ya. Oke, untuk teman-teman bisa latihan soal khususnya pada tugas fungsi dan kode etik Polri, teman-teman boleh latihan soal ini nih. Teman-teman nanti boleh sampaikan di kolom komentar. Kita ulas sama-sama. Kenapa kenapa jawaban teman-teman benar atau kebalikannya, kalau salah kenapa disalah, gitu ya. Polri tidak hanya berperan sebagai penegak hukum katanya ya, tetapi juga berfungsi menjaga stabilitas keamanan dan kehidupan demokratis. Makna paling tepat. Jadi makna paling tepat apa teman-teman ya? Makna paling tepat dari narasi ini. Apakah Polri berhak membatasi seluruh aktivitas politik? Apakah Polri bertindak netral dan proporsional? Apakah Polri menjadi alat politik? Apakah Polri menentukan arah kebijakan demokrasi? Apakah Polri menggantikan peran lembaga sipil? Teman-teman, ini soal mudah ya. Secara logika kita bisa menjawabnya. Teman-teman boleh sampaikan di kolom komentar. Oke. Ini sepertinya soal terakhir ya teman-teman. Iya, soal terakhir. Oke, kita lihat soal terakhir teman-teman. Seorang pengendara melanggar rambu. Ini ada ya kemarin ya di soal akademik Polri pengetahuan umum 2025 kemarin tentang lalu lintas dan jalan. Ada beberapa teman-teman yang menemukan soal semacam ini. Seorang pengendara melanggar rambu, dia melanggar rambu, namun pelanggaran itu terjadi karena ada alasan dia melanggar. Pengalihan arus oleh petugas di lapangan akibat pengerjaan jalan. Jadi ada pengerjaan jalan sehingga masyarakat yang mungkin belum memahami melanggar rambu ya, dalam kondisi tersebut sikap Polri yang sesuai dengan prinsip undang-undang. Jadi tetap rujukannya adalah Undang-Undang Kepolisian dan juga Undang-Undang Lalu Lintas dan Jalan. Gitu ya. Apakah yang A, tetap melakukan penindakan karena rambu bersifat mengikat mutlak ya. Apakah yang B, mengabaikan pelanggaran dan dia dilakukan evaluasi lebih lanjut? Jelas salah ya, kalau ada pelanggaran tidak mungkin diabaikan. Yang A ini bisa jadi benar ya, karena bersifat mengikat ya, benar ya, aturan itu bersifat mengikat ya. Menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada pengguna jalan, salah ya. Jadi kalau pengguna jalannya
sewenang-wenang atau sesuka hati nggak mungkin kita biarkan kan sebagai petugas ya. Mempertimbangkan situasi faktual dan kewenangan petugas. Nah, ini bisa jadi nih. Jadi situasi di lapangan itu berhubungan dengan kewenangan kita yang harus balance ya, harus beriringan ya. Ini bisa jadi ya. Menghentikan seluruh proses penegakan hukum. Salah ya. Oke. Coba kita lihat pembahasan teman-teman. Teman-teman sebelum pembahasan teman-teman boleh jawab, kasih jawabannya di kolom komentar. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2000 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 adalah undang-undang tentang lalu lintas dan jalan. Ya, lalu lintas dan jalan. Teman-teman harus minimal pernah lah baca ya. Lalu lintas ya. Lalu lintas ini Undang-Undang Nomor 2 ya. Nah, kita akan banyak membahas konten semacam ini, edukasi semacam ini tentang Undang-Undang Nomor 22 nanti teman-teman di konten kita berikutnya. Teman-teman boleh subscribe dan bagikan kepada rekan-rekan kalian yang sama-sama berjuang Polri ya tahun 2026. Intinya di dalam pendekatan penegakan hukum di lapangan harus melakukan dua, kontekstual dan proporsional. Artinya kontekstual itu sesuai dengan kejadian di tempat di mana peristiwa itu terjadi, dan penindakannya juga harus proporsional. Artinya penindakannya itu sesuai dengan pelanggaran, tidak boleh menjadi lebih dari apa yang dia langgar, gitu ya. Maka jawabannya apa teman-teman? Teman-teman udah pasti tahu ya jawabannya. Jawabannya adalah dodol ya. Jawabannya adalah dodol teman-teman. Pertimbangan situasi faktual dan kewenangan petugas. Jadi keselamatan pengendara menjadi poin utama juga kan? Karena kalau kita langsung menindak karena di sini sebenarnya poinnya karena ada pengalihan ini, ya kan? Jadi kata kunci lagi-lagi teman-teman harus aku tekankan pada soal yang berbasis Hodge ya, lebih kepada penalaran. Jadi mempertimbangkan situasi ya. Oke teman-teman. Oke, kita akan bahas tentang Undang-Undang Nomor 22 nanti di video kita sebelumnya. Teman-teman jangan ketinggalan. Boleh subscribe dan kunjungi media sosial kita. Oke. Selanjutnya ini adalah soalan latihan terakhir teman-teman. Boleh simpan video ini dan catat kembali soalnya. Dalam kondisi kemacetan total akibat kecelakaan beruntun di jalan nasional. Jadi ada kecelakaan katanya. Anggota Polri di lapangan mengesampingkan sementara rambu lalu lintas. Ini ya sesuai dengan ini tadi ya, kontekstual dan proporsional teman-teman. Tentu itu harus dikedepankan ya, mengatur arus kendaraan secara manual demi kelancaran. Nah ini. Jadi konteksnya adalah proporsional dan kontekstual itu ini nih, untuk kelancaran dan keselamatan pengguna jalan. Tindakan tersebut paling tepat dibenarkan ya. Tentu ya dibenarkan. Karena apa? Apa alasan dibenarkan teman-teman? Teman-teman, kalau teman-teman sudah lihat soal ini, teman-teman harus simpan karena ini menjadi bekal untuk Akademi Polri tahun ini teman-teman. Tentu dari tahun sebelumnya kita berkaca ke situ. Gitu ya teman-teman boleh simpan. Dan jangan lupa lagi-lagi aku sampaikan agar teman-teman tidak ketinggalan konten edukasi dan juga informasi dari kita. Teman-teman boleh kunjungi akun media sosial kita di tbncendekia.co dan subscribe akun YouTube kita di TBN Cendekia. Bagikan kepada rekan, saudara, dan sahabat kalian yang berjuang untuk Akademi Polri 2026. Itu teman-teman, sampai ketemu lagi di kesempatan belajar berikutnya. Karena persaingan itu pasti dan kelulusan itu dipersiapkan. Gitu teman-teman, salam cendekia.